seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit demikian tinggi kasih Bapa sedalam lembah yang jadi di hita saduna demikian dalam kumuat tugas si mamora buru bere asaya arah hita mangulahon somon membuka tujung ibu tuta kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra dan tempat tidur dalam diri jadi nggak boleh agak lomba. Situtu do dunga saita ulahon somon manaruhon layang nami inana perjolo di alam Tuhan ini di sebelum tataruhon makin tidak kamu do kami tiki ulah-ulah muna somon mengapehon wujud di saya sendirian ima somon kami ulah-ulah muna use arung do ulau nami somon ning mengukap tujuh ison itu rodo kami ibotong muna suang somoni pumuan tungga si mamora ulu biri do ibibir jadi paro nami di bagas tikion itu lau membuka tujuh ima asa anggiak ma pasamotan pasarian itu pagi Tuhani tu itu nami somon buka ditujungi ibu kahami serta buka masude itu pagi Tuhan tujuh luar nari namang ihun di hala itu nami. Jadi itu somon amin ibu muna marsuapi muna dibuhi muna asa iasma ilusan malolong ni itu tujuan nari nangron say mago ma akan alungun di bagas rohani itu. Ison itu di Batuba amido si panganon alangita mawon dike dohot idahanon asa margogo itu mangulahon na diulahon na itu asehoy di per dungu-dungu itu
akka bere nami si David doot si Ruri asa ahan adong disakka rohani bere nami yon tercapai cita-citana alangito ma idahan dohot dekeon. Itu mudah-mudahan beda bang. Hasta langsung serang nanti yuk. Hasta tersalpu sudah. Di sono itu disangkok kami dong muse mual air si tio asa tio ma dilihat Tuhan ni pasarian dok pasamotan tujuan ni nengro di pasar Tuhan di keluarga ni ibu tong nami suang somone bere nami David. Dan banyak banget. Oh nito, adong do beras dipir ditodik asapir masa halam lau par mudu-mudu dok mandongani bere namion asa ditupaki Tuhan masude dan sakap nirohan. Firma todik firma salam. Oras. Jadi mulai ada di kita salurna somat acara di bagas Botarion somat mangukak tujung terlaksanahon anon sebelum kita musai manduk hata di kita anon berganti-gantian jadi habisi anon sebelum tak tutup di bagas tamiang anon maritim mahita maju baru ditutup do tamiang. Jadi di bagas saderion kami masih tiki sama dihita temuan tugasi mamora boru dohot bere di bebere sama mangalean atau ibu tota. Ya kami tuh keti bere di bere nami. Lihat ditikina di ulang nami tuh kami. Jadi tutu mengatin tutu pardolo tapasa tutu hatta padeng gabasai yala asidot holong ni rohana bohi tamar sedison sudah lancar nakaning ima kababorhat kabang nami sian jabon dala sahat tu inganana satu kinani ima tutu mulatin matuk to pasahat tutuhata anungan hingga sudi madalah nonon nami tu kakak nami itu tutu di jolo tuhatta abang si jolota jadi sudi naik rencana di Tuhan deh jadi tujuh kanon sang yang matutu dilion hai pason tu kakak nami tu tuan nami tu kubur nami saya di Pargogo itu hatta jalan saya itu hatta mana tukton mangleon apul tu kakak nami jadi soni ma naboy pasaton nami apalagi tikyon wakili bere ni kumantoga si mamora biak si biori moliate Lek kami saya tiki tu guru nami. Ya, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan yang pertama cuaca yang baik sehingga kita boleh mengantar adik kakak
kekasih kita Bapak Simajuntak. Ingatlah Mama Ruri, semua itu rencana Tuhan. Kamu sudah berusaha sekuat dan semampu kamu, tapi Tuhan melakukan yang terbaik dan itu semua indah. Memang dalam kehidupan ini yang paling menyakitkan dan menyedihkan perpisahan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ingatlah tadi firman Tuhan bahwa penghibur yang sejati adalah Tuhan. Banyak yang sudah kamu lihat dalam pengumuman kita, jadi jangan larut dalam duka, karena semua adalah kehendak dan rencana Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ingat, serahkan dirimu kepada Tuhan. Apapun rencanamu, Tuhan akan besertamu. Amin. Jadi mungkin saat kita nabar doa tubuh di bagas rohanami san pengurus nama tegang. Ya kami mati itu pengurus. Jadi boleh melatih waktu dulu berjodoh itu tempat dengan basah. Di daerah dilihat itu cuaca berbagai tiur hari kalau mengantar lain itu dengan perkembangan ini. Jadi besok kami itu temuan tugas Mamora baru bere sekretariat dan supiori inakinong rohami lapas atau 7 sonari isok kami itu nang buka 7 ngabenak itu ndak bilahol nang buka 7 lapas atau idahan dok eke dok ekstio yas maruhani itu semagoma akan hajit sama seroma akan na baru penghiburan penguatan akan adenggan tuari nanengro. Jadi itu setiap nama itu lau menghadapi tu kehidupan dari sobut nalau permudu-mudu berenami Imah Siruri Dohok Si David. Jadi tu berenami solak ngalokon Peho David kau orang bungsu Siruri yang si kakak. Kalau orang Batak bilang seperti tadi, yang kehilangan bapak adalah Siruri. Yang kehilangan bapak adalah si David. Kalau Siruri tidak, ada bapaknya si David yang selalu akan mendampingi mama kemanapun. Seperti tadi yang saya bilang, apapun risikonya, kau harus mendampingi mama. Terus biar mama ini selalu terhibur, biar mama ini jangan merasa kehilangan seorang suami. Jadi kamu harus berjuang menggapai cita-cita sesuai dengan harapan lain Bapak yang nanti di surga melihat kamu bisa senang, tersenyum, bahagia melihat kamu. Jadi maju atas otik sian pengumuman boleh teh. Jadi mulai ada di sanami tu kita pengumuman tugas Mamora buru biru juga bere sebelum ta tutup di bagas tamiang di bagas rohanami mari tema kita josian buku itu Yesus ngoluni terdiku hodo haporusaki dan kata-kata seterusnya. Yesus ngoluni terdiku
patuduhon tuauon. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena segala rencana keluarga, baik dari acara keluarga, acara memberikan ulos sabut, tujung, bahkan ibadah pelepasan dan pemakaman boleh terjadi, terlaksana dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah acara itu Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami menyadari tanpa campur tangan dan pertolongan kuasa Roh Kudus, sia-sialah apa yang kami rencanakan dan yang kami lakukan ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar segala doa dan permohonan kami yang kami naikkan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus tidak terhalang karena dosa dan pelanggaran kami. Di sore hari ini ya Tuhan, sesuai dengan adat istiadat kami masyarakat Batak, dengan kami membuka tujung, mengungkap tujung, kami yakin dengan sungguh dengan pertolongan Tuhan terbukalah semua berkat anugerah kasih sayang melingkupi iboto kami, bere kami, David dan Ruri. Apa yang menjadi pergumulan bagi keluarga ini ya Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkan doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di sore hari ini ya Tuhan. Kehidupan selanjutnya bagi iboto kami, bere kami, biarlah kiranya Tuhan yang menjadi suami, menjadi orang tua bagi bere kami. Kami percaya Tuhan sungguh berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya dengan tuntunan kuasa Roh Tuhan, kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera. Di situ kami naikkan pujian hormat bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya kami mah tiki musai tu amang guru nami. Tuhamu hula-hula nami, raja nami, amak sori pada inak, amang raja inak sori pada tung hata moletedo nabui tarpasa tami mewakili paruman nami doh paupun nami di Bagason tung di pasar tamna hata pasu-pasu doh tangian song na pinasaat mo na nakik tu paruman nami dibukamu tutu tujung di paruman nami bukama akapacari yang pacamo tatutu tua karina mangihut di paruman nami doa di paupun nami di Bagason songoninang ilu-ilu siya si malolong ni paruman nami doa paupun nami na doon saya hatok mago saya Roma akan najagar tu akan mangihut dia kapasu-pasu doa tangyang munay raja nami daktar balot sami walang hata moliati do datar pasakta mi batu hatama na mangaramoti jalan nama masu-masu hamu saluna
hula-hula nami soalnya nangak katulang nami naro makaholong hami di bagasa petarion mulai ate madihamu saluna raja nami dangadong natarpatu pahami ondo penaboy pasatom nami ditikyon dibot ni rohanami diludok ni sitaonon alay nung ngarohamu manguruti hami mabuka nadudok manang mangangkat nadudok siya si majujung ni paromay nami dohok pahok punamyon saya tuhat nama tutu na manolobi sudena tangiang dohok tak kapasu-pasu na pinasa muna tu paromay dohok pahok punami songon ni hatan dan na tua-tua ma dohon nami lau mangapu hatan na uli hatan na dengan na pinasa muna raja nami na 10 pitin na jadi 10 ayo hatan na uli na pinasa muna apun nami may maltuhan ni jago tutumen na duhur tiomen na lote hata na uli hata na dengan doon at katangian na pinasa muna tutu hata sayunang mamuga unang mamose so ngani mana tapas hata mi raja ni mole hate ma di tasawuf na adoran so mula kita siap bagas namion raja nami di patupa pemuruan nami do si pangano jadi adoran so mar si pangano kita upang iduhaima tuhamu hula-hula nami tong membuat tangnya asal masih panganok kita. Jadi itu di patupa abang guru nami si panganon sebelum masih panganon kita martami yang mahita. Allah Bapa yang sungguh baik, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan di setiap aktivitas dan kerja kami di pagi hingga sore dan berkelanjutannya ya Tuhan, kami serahkan itu semua dengan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, di tengah peristiwa yang boleh terjadi di tengah-tengah keluarga Iboto kami dan bere kami, secara khusus keluarga besar Simanjuntak, keluarga tetap menaikkan pujian syukur dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan dengan ucapan syukur dengan membagikan berkat berupa makan dan minum ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, makanan yang telah disiapkan sebelum kami ambil, kiranya Tuhan mengurapi makanan dan minuman ini agar boleh menjadi kekuatan dalam kami melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap makanan yang kami ambil, yang telah kami naikkan doa bagi berkat ini akan menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Kami sungguh percaya akan itu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Haleluya, amin. Oke teman, raja nami kita nggak muna. Jadi Tuhanmu tulang nami dohot hula-hula nami, romahamu raja nami masih panganuk mahita. Manipil siya dalami si polisi nasay sanggok tudagi ko summer
Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya prosesi pemakaman Bapak WJR Simajuntak pada hari ini, kita kembali menaikkan ucapan syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk melandasi semua itu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta YM Rombiak STH dari Jemaat Martin Luther Mandala. Untuk menyambut Tuhan dan menyambut pelayan firman, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2 dalam keadaan berdiri. Pada ayat kedua disilakan kepada pelayan firman untuk mengambil tempat. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Ibadah pengucapan syukur atas terpanggilnya Bapak William JR Simanjuntak ke sisi Tuhan yang kami lakukan di saat malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini kami peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Dan mari kita siapkan nyanyian rohani 110. Nyanyian rohani 110 kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Tuhan, padamu tak ada malam gelap. Kini saatnya untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita untuk tetap memberi
kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Maka mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Allah kami yang Maha Kuasa, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, di saat malam hari ini bersama keluarga Simanjuntak kami boleh ada mensyukuri perbuatan Allah yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami manusia baik adanya. Karena itu kami patut mensyukuri segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Melalui ungkapan syukur kami di saat ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu untuk tetap memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang sungguh bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Kami mohon pertolongan kuat kuasa-Mu menolong dan memampukan kami, agar bagian kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendapat tempat di hati kami, dan kami terus merenungkannya dan memperlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di malam pengucapan syukur, saya angkat bagi kita dalam Perjanjian Lama kitab Mazmur 27, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di saat malam ungkapan syukur ini. Keluarga Simanjuntak dan persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi,
Berbahagialah kita semua ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkannya lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Keluarga Simanjuntak, Bapak Ibu, saudara-saudara, persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita diperhadapkan dengan kematian, sebagai orang percaya kita sadar bahwa kematian adalah jalan kepada Tuhan. Namun kadang kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan, bahkan membuat kita putus asa, kita kecewa dan sedih. Ya, kalau kita sedih itu wajar, karena kita punya suami, ayah, saudara, teman, sahabat kekasih. Bapak William J.R. Simanjuntak, dia pergi untuk selamanya dan dia tidak akan kembali kecuali kita yang datang kepadanya. Namun melalui kebenaran firman Tuhan, kita terus dihibur dan dikuatkan, sehingga keluarga dan kita sebagai persekutuan jemaat sungguh percaya bahwa apapun yang Tuhan buat baik adanya. Dan itulah yang menjadi alasan bagi kita melakukan pengucapan syukur pada malam hari ini. Oleh karena itu, pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 mau menasihati kita dan menghibur kita agar apapun yang terjadi, mari kita hayati Tuhan sebagai terang yang menyinari kegelapan hidup, keselamatan dan benteng hidup di tengah tantangan. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat dan tabah, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita adalah Tuhan yang hidup dan terus bekerja, bahkan masih bekerja sampai sekarang ini, dan Dia akan terus bekerja sampai akhir zaman, asalkan kita tidak kedapatan tidak siap. Nah, karena itu dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ada dua hal penting yang dapat kita pelajari, yaitu pertama, hidup orang percaya ada dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi istri, kedua anak terkasih, dan bagi kita sekalian. Dan yang kedua, menjadi jaminan dalam menatap masa depan. Ya, kita semua memahami bahwa hidup ini ada karena Tuhan, berada dalam tangan Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Yang penting bagi kita saat ini bukan berapa lama kita hidup, melainkan apakah dalam usia yang Tuhan karuniakan kepada kita ini, kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sebab semuanya kelak akan mengalami kematian, tetapi Allah yang memberi hidup tidak menghendaki kita binasa karena dosa. Allah di dalam Yesus Kristus
memberi hidupnya supaya kita menikmati hidup yang abadi. Abadi di dunia dan abadi di sorga nanti. Sambil kita beriman kepada Tuhan, namun kita harus waspada. Karena di dunia ini tidak ada hidup yang aman, saudara-saudara. Hanya ada satu yang dapat membuat kita aman, yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam firman Tuhan di malam hari ini, satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara-saudaraku, keluarga, istri, kedua anak, dan keluarga besar Simanjuntak, Tuhan adalah terang. Tuhan adalah benteng hidup dan keselamatan kita. Maka keluarga dan kita sekalian akan tetap kuat, tabah dan menikmati kebahagiaan. Sekalipun hidup di tengah tantangan yang berat, mari kita terus berpegang pada firman kebenaran Allah dengan tetap berjuang untuk mencapai kemenangan. Hidup dan mati kita manusia berada sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena itu kita harus memandang kematian sebagai sesuatu yang terjadi sesuai keputusan Tuhan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita manusia. Dalam hubungan dengan itu, kita harus mampu melihat bahwa waktu hidup kita di dunia ini adalah waktu yang sangat cepat berlalu. Tetapi sesungguhnya rencana Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya adalah baik adanya. Jalan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya adalah jalan damai sejahtera. Karena itu peristiwa duka cita yang telah menimpa hidup keluarga jangan menggoyahkan iman keluarga dan menggoyahkan iman kita sekalian. Tetapi justru harus membuat kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang membawa kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan membawa kita lebih menyerahkan diri kepadanya, sebab di dalam Dia ada penghiburan yang sempurna dan kekal. Keluarga Simanjuntak dan persekutuan yang Tuhan Yesus kasih. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi, jelas kepada kita bahwa pemazmur mencari kehadiran Allah, dan itu yang paling berharga di dalam hidupnya, dan dia mendoakannya tanpa mengenal lelah. Allah sendiri memanggil kita semua kepada tujuan yang sama, yaitu mencari wajah Allah. Kalau kita baca terus, kita dapati itu di dalam ayat yang ke-8. Dan mereka yang melaksanakan hal ini berusaha untuk tinggal di hadiratnya yang kudus, diberikan keyakinan yang teguh bahwa pencobaan apapun menimpa mereka, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka.
Hal itu kita baca dalam Pemazmur tadi ayat 9 sampai 10. Tidak ada alasan untuk putus asa, sebab kemurahan Allah tersedia bagi mereka. Sebagai orang percaya, keluarga dan kita sekalian diarahkan untuk mengandalkan Allah dan mengalami kebaikannya secara pribadi. Ini sangat diperlukan untuk kekuatan iman kita. Nah, selaku orang percaya, kita mungkin mengalami pencobaan berat, namun tidak ada yang dapat membuat kita putus asa dan kalah selama kita terus memandang kepada Allah dengan iman dan pengharapan. Di tengah kegelapan, kita harus menantikan Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita, baik keluarga, ya istri, kedua anak terkasih, keluarga besar Simanjuntak, dan Bapak Ibu persekutuan, sebagai orang-orang percaya yang hadir pada malam hari ini, pertanyaannya adalah, apakah dalam usia kita sekarang kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, dan apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, ini pertanyaan untuk masing-masing pribadi merenungkannya. Keluarga, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita di waktu yang akan datang sangat tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Nah, surat Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Keputusan Allah berlaku untuk tiap orang, sehingga setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Tuhan selama hidup. Manusia masih dapat saling mengingatkan dan saling menolong, tetapi bila saatnya penghakiman, ya kita masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatan kita. Nah, sebagai makhluk yang lemah dan terbatas, janganlah kita melupakan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, justru melalui berbagai tantangan itulah kita dipanggil untuk senantiasa bergantung kepadanya. Sebab siapakah di antara kita yang dapat hidup dan menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan? Sebab segala sesuatu adalah Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kita lihat itu di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, keluarga besar Simanjuntak, istri dan kedua anak-anak dan persekutuan yang diberkati Tuhan, dengan mengerti bahwa hidup ini berasal dari Dia
dan karena Dia maka kita pun harus menjalani hidup ini bersama dengan Dia. Allah tidak menghendaki kita binasa, karena kasih-Nya yang kekal yang Ia nyatakan dalam hidup kita, agar kehidupan kekal menjadi milik kita juga. Inilah jaminan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Kita benar-benar sedih, susah, sebab kehilangan salah satu anggota keluarga yang dikasihi. Namun firman Tuhan yang syarat dengan janji-janjinya senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman istri dan kedua anak, keluarga besar Simanjuntak, teman sahabat, persekutuan jemaat. Ini menguatkan kita semua. Karena itu mari kita angkat beban hidup dan kesusahan kita yang kita alami dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sumber penghiburan dan kekuatan kita, memberi sukacita dan kemampuan untuk mengucap syukur, agar dalam pengharapan akan hidup yang kekal kita semakin kuat, teguh dalam iman dan setia mengikut Tuhan sampai Ia memanggil kita kembali kepadanya. Tuhan memberkati istri, kedua anak, keluarga besar Simanjuntak dan kita sekalian. Amin. Mari kita melalui ungkapan syukur baik untuk kesempatan ini diberikan kepada keluarga untuk memberi kesaksian lewat pujian yang telah disiapkan. Dipersilahkan. Kami akan membawakan sebuah lagu. Lagu ini biasa kami nyanyikan setiap malam bersama almarhum Teman Sakti. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih untuk pujiannya yang terus memberikan kekuatan dan harapan bagi keluarga, bagi kita sekalian. Kita akan mengiringi persembahan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 129. Nyanyian rohani 129 ayat 1, 2 dan 3.
kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi peristiwa yang menduka citakan hati kami, ketika orang yang kami kasihi pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Seperti yang dialami sekarang oleh keluarga Simanjuntak, teristimewa ibu dan kedua anak atas kepergian suami ayah terkasih Bapak William J.R. Simanjuntak. Firman-Mu sungguh menjanjikan dan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi istri kedua anak, keluarga besar Simanjuntak, sehingga keluarga percaya bahwa kematian suami ayah terkasih, saudara terkasih adalah kebahagiaan yang sungguh amat baik. Itulah yang membawa keluarga dan kami sekalian boleh ada kembali untuk mensyukuri atas kebaikan Allah dalam kehidupan kami manusia. Firman-Mu kembali menguatkan keluarga dan kami sekalian, agar apapun yang terjadi, keluarga dan kami sekalian sebagai orang-orang percaya tetap menghayati Tuhan sebagai terang yang menyinari kegelapan hidup, keselamatan dan benteng hidup di tengah-tengah tantangan dunia. Karena itu kami berdoa untuk ibu dan kedua anak terkasih. Tuhan terus memberkati, melindungi dan menyertai hari-hari hidup mereka selanjutnya. Tuhan kuatkan supaya mereka tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan. Tuhan tetap ada dengan mereka, agar mereka tidak merasa berada di dalam kesendirian mereka, tetapi mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada dengan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Pekerjaan dan pengabdian ibu selaku abdi negara, Tuhan berkati. Perjuangan masa depan kedua anak terkasih, Tuhan terus menyertai hingga mereka berhasil mencapai cita-cita mereka. Pergumulan apapun yang mereka hadapi, kami taruh dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Semua sanak saudara terkasih dan kami sekalian pun senantiasa ada dalam kasih dan berkat-Mu. Biarlah kebenaran-Mu juga memberikan harapan dan peneguhan iman bagi kami, untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai terang bagi hidup kami, keselamatan dan benteng hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, kepada keluarga, istri, kedua anak terkasih, keluarga besar Simanjuntak. Pimpin keluarga dan sertai kami sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita menyanyi mengakhiri ibadah pengucapan syukur pada malam hari ini dalam nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat 410. Nyanyian Kidung Jemaat 410 kita menyanyi ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk, dan ayat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, menyanyi sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Tuhan
Mari kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai istri, kedua anak, dan keluarga besar Simanjuntak, dan menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Ibadah pengucapan syukur di malam hari ini telah selesai. Shalom. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Kami atas nama keluarga Simanjuntak Stolu Sadaina Borubere serta keluarga anak kami di tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Rumbiak bersama semua majelis dan jemaat Martin Luther Mandala. Ya, memang Martin Luther ini agak susah saya ingat-ingat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga, terlebih dahulu kita mendengarkan sambutan dari Ketua Kerukunan Masyarakat Batak Biak Supiori. Waktu kami berikan buat beliau. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Ibu kekasih, Ibu Girsang yang saya hormati, bersama kedua anak kekasih, Ruri dan David, seluruh keluarga besar Simanjuntak, keluarga Girsang, dan seluruh keluarga berkenan, Ibu Pendeta dan seluruh Bapak-bapak dan Ibu pelayan dalam jemaat GKI Martin Luther, dan seluruh Bapak dan Ibu penasehat dan seluruh keluarga masyarakat Batak yang hadir, tetapi juga kita semua yang boleh hadir untuk beribadah sekaligus ikut bersama-sama dengan jemaat Martin Luther dalam hal ini memberikan penghiburan kepada ibu dan anak-anak yang memang kuduka di saat hari dan waktu yang lalu. Perkenankan kami atas nama pengurus kerukunan masyarakat Batak yang ada di Biak dan Supiori untuk menyampaikan duka cita dari seluruh masyarakat Batak, bahwa duka cita yang dirasakan oleh keluarga adalah juga merupakan duka cita dalam kerukunan masyarakat Batak yang ada di Biak dan Supiori. Berkenan telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga Bapak kekasih Bapak WJR Simanjuntak beberapa waktu yang lalu, dan tadi siang bersama-sama dengan kita semua telah dihantar di tempat peristirahatannya, dan saat ini kita juga hadir bersama-sama dengan jemaat Martin Luther untuk beribadah mensyukuri Tuhan, sebab apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah perbuat di tengah-tengah keluarga adalah baik adanya. Ibu kekasih dan keluarga serta keluarga-keluarga terkait yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peristiwa duka cita yang dirasakan oleh keluarga adalah merupakan duka cita dan kesedihan
yang ketika itu diukur dengan ukuran manusia, maka inilah sebuah bentuk kesedihan dan duka cita yang paling dalam. Karena apa? Bapak Ibu, kita bayangkan ketika kita memiliki barang atau benda tertentu, baik yang sangat kita sayangi ataupun tidak terlalu kita sayangi, ketika hilang tentu hati kita juga akan berada dalam sebuah kesedihan hati. Teristimewa dan secara khusus bahwa bapak keluarga telah dipanggil oleh Tuhan sebagai sosok imam dalam keluarga, sebagai panutan bagi anak-anak. Tetapi dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih sayang dan lebih cinta kepada almarhum, sehingga segala penyakit, segala susah, segala sedihan telah diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan telah mengambil dari tengah-tengah keluarga. Yang ada sekarang adalah bagaimana keluarga melihat dan mensiasati hidup tanpa ayah, hidup tanpa sosok suami yang selalu ada sebagai imam dan keluarga. Firman Tuhan telah ditaburkan oleh hambanya melalui penguatan pertama, penguatan kedua, tetapi juga tadi pada saat ibadah pemakaman, dan hari ini juga telah dikuatkan, dihiburkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, siapakah yang sanggup akan meluputkan kita? Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan senantiasa menolong keluarga, secara khusus ibu dan anak-anak. Oleh karena itu, mari dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka duka cita akan Tuhan gantikan menjadi sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Memang sungguh sebuah hal yang aneh bagi kita dalam suasana duka cita, tetapi kita diajak untuk bersyukur dan mengucap syukur. Ya, ini sesungguhnya dalam kemanusiaan kita memang boleh kita katakan itu sebagai sebuah keanehan. Tetapi dalam iman percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Itu sebabnya ketika kita berdoa, dalam doa kita, di akhir doa itu selalu kita katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan saya, janganlah kehendak saya, dan janganlah kehendak manusia. Dan kehendak manusialah yang bertahta di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, firman kebenaran Tuhan kiranya itu menjadi sebuah sukacita dan memberikan kekuatan menopang keluarga. Menjadi single parent itu saya kira tidak susah, tetapi saya kira itu lebih tegar. Anak-anak juga sudah besar. David dalam tradisi orang Batak itu, kalau ayahnya meninggal, sesungguhnya kalau ada laki-laki yang tua itu yang kehilangan ayah, dia sendiri sebetulnya. Karena ketika ayah tidak ada, maka David akan menjadi sosok menggantikan orang tua, menggantikan bapak. Sehingga David, mari kau sebagai anak laki-laki harus tetap teguh, tegar, ya. Saya kira nanti nasihat-nasihat akan diberikan oleh keluarga-keluarga berkenan, dan itu saya kira itu menjadi penguat. Dan Ruri juga sebagai anak cewek yang tua, tentu Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh kerukunan masyarakat Batak yang ada di Biak. Tidak ada hal yang sangat luar biasa yang kami sampaikan, tetapi yang dapat kami sampaikan adalah mengungkapkan rasa duka cita, tetapi juga dengan tulus ikhlas memberikan doa kepada keluarga agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kerukunan kita, maka duka cita yang dialami keluarga merupakan duka cita kita keluarga masyarakat Batak secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati dalam anggaran itu, maka saat ini kami akan serahkan kewajiban yang sudah menjadi
digariskan dalam anggaran dasar, tetapi juga dalam bentuk kalau dalam istilah orang Batak disebut dengan gati ilu manetek, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu kita tidak ikut menangis, tapi ya sebagai bentuk rasa duka cita ada sedikit Rp1.002 yang dikumpulkan dari warga dalam bentuk teken les. Dan seberapapun nanti yang akan kami serahkan, jangan dilihat dari nilainya, tetapi ini sebagai bentuk bahwa kita semua dalam persekutuan kerukunan masyarakat Batak memberikan, saling menguatkan dan saling menopang. Oleh karena itu mohon kesediaan ibu dan anak-anak untuk berkenan menerima tali kasih kah istilahnya ya, dari seluruh masyarakat Batak yang akan kami serahkan di saat ini. Kepada ibu dan anak-anak mohon kesediaannya untuk menerima. Seberapapun ini jangan dilihat dari kita, tetapi sebagai bentuk partisipasi dan masyarakat Batak dalam sebuah bangsa. Mohon diterima dengan ya. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat malam. Shalom untuk kita semua. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat Batak yang ada di Biak dan Supiori, secara khusus diwakili oleh Ketua atau Pengurus KMB Kabupaten Biak Numfor dan Supiori pada malam hari ini. Sebagai ungkapan terima kasih, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ketua Punguan Simanjuntak Sitol Sadaina Borubere yang ada di Biak dan Supiori. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana kita boleh ada di malam ibadah pengucapan syukur. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana semua rangkaian acara tadi pagi, ibadah pelepasan, pemakaman, semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Atas nama keluarga, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, GKI Martin Luther Mandala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT PLN Persero. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Batak yang ada di Biak dan Supiori, terlebih khusus buat ketua atau pengurus KMB. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tulang kami Pasaribu, hula-hula kami Toga Simamora, tulang kami Tambunan. Minta maaf saya sedikit bahasa Batak. Tuhamu tulang kami Pasaribu, mulate gudang tulang diakah hata nok pinasahat muna tuhami terlumowi tu pahopunami do tu anak nami neduon marhite hata apulapul dohot togar-togar nong pinasahat muna tuhami sayang giat matutu marhite
hata togar-togar manang hata apul-apul di pasahat Tuhan sude sakap ni rohani anak namion marhite itu tu di pasahat Tuhan sude aha akan apinarcita ni anak namina duon sayang giat matutu anak namion gabe anak nahasea haduan anak sitiruon jala silas ni roha di bagasan keluarga Tarlumobi di bagasan ni Huria naksongoni hula-hula nami toga si mamora mau liate godang tuhamu hula-hula nami di sude hata poda hata apul-apul hata togar-togar naung di pasahat tamu tu keluarga sayang giat matutu marhite hata pula-puli di pasahat tu hata sude aka cita-cita ni anak namion postroha nami di hamu katulang nami manang hula-hula nami di bagasan tangyangmu buat kamu pahop namion omak ni siruri manang anak nami dia duon di bagasan tangyangmu asatong di bagasan hai pason lasniroha nasida. Mungkin masih banyak yang saya belum bisa sebut satu persatu. Kami atas nama keluarga minta maaf. Dan kami juga tidak lupa mengucap syukur kepada hak yang punya hak wilayah tempat di mana pahopu kami kita makamkan tadi siang. Kita patut mengucap syukur kepada mereka, begitu juga kepada kepala desa, penggali kubur. Kita tidak lupa mengucap syukur semua atas karena Bapak Ibu sekalian, dengan doa Bapak Ibu sekalian, semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Semua Bapak, bukan karena kekuatan kita boleh ada saat ini, tapi karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kita semua. Yang kurang boleh ditambahkan, dan kami minta maaf kalau ada salah-salah kata atau penyambutan kami yang kurang, kami minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, acara kita sudah hampir berakhir. Saatnya kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga. Sekali lagi kami mohon dengan kerendahan hati memohon Ibu Pendeta untuk bawa kita dalam doa untuk makan dan minum yang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Kembali kami menyapa kekudusan-Mu ya Allah kami, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah kehidupan kami di malam hari ini. Firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami untuk menguatkan dan memberikan kekuatan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan saatnya kami juga menikmati makanan dan minuman yang telah disiapkan keluarga sebagai ungkapan syukur atas peristiwa dan perbuatan Allah yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami akan menikmatinya sebagai makanan jasmani bagi tubuh jasmani kami. Kami mohon kasih dan berkat-Mu turun atas makanan dan minuman ini, sehingga tubuh kami dapat dikuatkan dan kami boleh menikmati malam ketiduran kami di sepanjang malam ini, karena malam telah menutupi muka bumi ini dan malam ini merupakan bagian dari hidup kami, sehingga ketika kami menyambut sinar kasih Tuhan yang penuh sukacita, kami boleh bangun dan kami mengalami tubuh yang sehat untuk meneruskan kehidupan kami
di hari yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, semua tangan-tangan yang telah mengolah makanan dan minuman ini. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, supaya mereka terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ini doa, ungkapan syukur atas berkat yang telah tersedia bagi kami. Dan kami sambut berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tempat ini disediakan ada 2 meja makan. Yang di sebelah kanan saya makanan umum, dan yang di sebelah kiri saya makanan khusus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ya istilahnya yang seleranya makanan umum, kami persilakan di meja yang di sebelah kanan saya. Yang ada selera khusus ya di meja yang di sebelah sini, supaya kita tidak ya sembarang menabrak meja yang ada, karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dibilang, tadi kok informasinya tidak jelas. Jadi saya jelaskan kembali, yang selera umum dan Bapak Ibu yang tamu undangan atau ataupun tamu-tamu kami yang datang yang beragama bukan Nasrani, sebelah kanan mejanya, jangan yang sebelah sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Tuhan memberkati kita semuanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia